Oke, halo semuanya. Di pembahasan kali ini, kita bakal belajar sesuatu yang keren banget. Cara memprediksi akhir dari cerita apapun. Tapi ini bukan sulap, bukan sihir. Ini sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu logika. Gimana, siap jadi detektif cerita? Nah, kutipan ini benar-benar jadi inti dari semuanya. Coba deh bayangin setiap cerita, entah itu dongeng, novel, atau film favorit kamu, itu sebenarnya kayak sebuah peta. Peta yang punya tujuan jelas. Dan kalau kita tahu cara bacanya, kita bisa lihat loh kemana arah tujuan itu. Pasti pernah kan? Itu loh perasaan waktu kita nonton, terus bilang, nah kan, aku tahu bakal begini. Itu sebenarnya bukan kebetulan. Itu otak kita yang lagi kerja kayak detektif, nangkapin semua petunjuk yang tersembunyi. Kemampuan itu namanya logika. Oke, yuk kita mulai penyelidikan kita. Sebagai detektif logika, alat utama kita namanya peta logika cerita. Anggap aja ini kerangka yang bakal jadi panduan kita buat ngelewatin setiap lika-liku sebuah narasi. Coba deh perhatikan gimana semua ini nyambung. Orientasi itu kan perkenalannya. Ngenalin siapa aja pemainnya. Terus muncul komplikasi alias masalahnya. Nah disinilah semua petunjuk penting disebar. Setiap petunjuk ini secara logis bakal ngarah ke resolusi. Jadi poin kuncinya apa? Akhir cerita itu sebenarnya bukan kejutan, tapi sebuah kesimpulan yang emang udah seharusnya terjadi. Oke, petanya udah ada. Sekarang kita butuh skill buat nemuin isyarat-isyarat yang tersembunyi. Yuk kita bedah 3 petunjuk kunci yang wajib dicari sama setiap detektif cerita. Ini dia 3 alat utama di kotak perkakas detektif kita. Menganalisis sifat tokoh, peka sama petunjuk dari lingkungan atau alam sekitar, dan yang terakhir, mendengarkan nada penceritaan. Kalau kamu kuasai 3 ini, wah nggak ada lagi deh akhir cerita yang bisa bikin kamu kaget. Kita mulai dari yang pertama ya, sifat tokoh. Ini nih petunjuk yang paling bisa dipegang. Kenapa? Soalnya cerita itu kan seringnya ngajarin pelajaran moral. Jadi logis aja, kalau ada tokoh yang dari awal digambarin serakah banget, ya kemungkinan besar di akhir cerita dia bakal kena batunya gara-gara keserakahannya itu. Singkatnya, sifat mereka itu ya takdir mereka. Oke, lanjut. Coba deh lihat sekeliling tokohnya. Lingkungan atau alam itu seringkali kayak ngasih bisikan soal apa yang bakal terjadi. Contoh lokal yang keren banget nih, suara gemuruh dari hulu sungai Masamba. Buat orang yang tahu, itu bukan cuma suara biasa, itu peringatan, sebuah pertanda. Ini nunjukin banget kalau latar cerita itu bukan sekedar pajangan, tapi pemberi petunjuk yang aktif. Petunjuk terakhir kita ini mungkin yang paling halus, yaitu nada suara. Maksudnya, gimana cara ceritanya dibawain? Apa nadanya ceria, tegang, atau malah sedih? Ini tuh kayak kompas emosi buat kita. Kalau dari awal naratornya udah ngomong dengan nada yang suram, penuh firasat, ya jangan ngarep endingnya bakal bahagia sentosa. Hehe. Selain 3 petunjuk utama tadi, seorang detektif cerita yang jago itu juga butuh kamus khususnya sendiri. Yuk kita lihat beberapa kosakata yang bisa jadi sinyal penting buat mempertajam analisis kita. Apalagi kalau kita lagi bedah cerita-cerita lokal. Coba deh perhatiin kata-kata kunci ini. Predik atau memprediksi, ya itu kan misi utama kita. Terus lokasi seperti riverbank atau pinggiran sungai, ini bukan cuma latar biasa. Sering banget takdir tokoh ditentukan di sini. Sifat kayak brave atau berani, ini langsung ngasih tahu kita, oke, ini dia pahlawannya. Dan kalau kamu dengar kata suddenly atau tiba-tiba, siap-siap. Itu tandanya alur cerita bakal belok tajam, entah menuju komplikasi atau langsung ke resolusi. Oke, kita udah punya petanya, petunjuk-petunjuknya, bahkan kamusnya. Sekarang ada misi terakhir buat kamu. Tapi misi ini bukan tentang cerita di buku atau film. Ini tentang cerita yang paling-paling penting. Cerita hidupmu sendiri. Ini pertanyaan yang dalam banget ya. Coba deh kita berhenti sejenak, benar-benar kita renungin. Pakai peta logika yang sama yang tadi kita pelajari. Kalau orientasinya adalah tindakanmu hari ini, dan komplikasinya adalah rasa malas, kira-kira apa resolusi yang paling logis untuk masa depanmu? Nah, disinilah skill jari detektif cerita itu jadi sesuatu yang personal banget dan super berharga. Kita tutup pembahasan ini dengan pemikiran kayak gini. Setiap hari, kita itu sebenarnya lagi nulis masa lalu kita di peta kehidupan. Tapi kabar baiknya apa? Kalau kita ngerti logika sebab akibat, kita tuh bukan cuma penumpang pasif loh, kita bisa jadi perencananya. Kita bisa baca peta yang lagi kita gambar dan dengan sadar kita arahin ke resolusi yang kita mau. Jadi, akhir cerita seperti apa yang mau kamu tulis untuk dirimu sendiri?